Anda kembali menyaksikan Economic Update CNBC Indonesia dan kami masih bersama dengan Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Bapak Rifa Siahaan. Pak Rifa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita tahu bahwa di tengah gencarnya pemanfaatan energi baru terbarukan, banyak sekali ya Pak upaya-upaya yang dilakukan oleh Pertamina Patraniaga. Nah kalau dari segi produk nih Pak, apakah produk-produk Pertamina Patraniaga ini kualitasnya sudah sesuai standar Pak? Baik dari segi performa maupun dari segi emisi. Baik, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa salah satu konsep untuk menuju green energy station itu adalah konsep high tier fuel. Di mana untuk konsep high tier fuel ini merupakan salah satu konsep upaya Pertamina Patraniaga untuk mengedukasi masyarakat untuk dapat mengkonsumsi produk-produk yang memang lebih ramah lingkungan karena memang memiliki kualitas yang baik. Jadi untuk di sektor gasolin itu Pertamina mempunyai Pertamax series. Yang pertama itu adalah Pertamax Turbo, yang kedua ada Pertamax 92. Kita tahu untuk Pertamax Turbo secara di RON 98 dan kandungan sulfur yang cukup rendah, yaitu di bawah 50 ppm, ini membuat produk Pertamax Turbo dapat menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah dan juga pemakaian yang lebih irit, sehingga bisa membuat mesin lebih awet. Dan hal ini juga dapat dirasakan di Pertamax 92, di mana Pertamax 92 ini untuk pemakaian sehari-hari dan juga dapat meningkatkan kinerja mesin dan juga menjaga kinerja mesin untuk tetap baik. Dan tentu saja bahan bakarnya jadi lebih irit. Nah, kalau kita bicara di sektor gasolin, itu ada Pertamina Dex dan juga Dexlite. Nah, kalau Pertamina Dex dengan setan number, kalau tadi kita lihat di gasolin ada RON, kalau di Dex series atau di Pertamina Dex itu ada setan number yang memang cukup baik dan ini bisa disejajarkan dengan produk-produk diesel kelas dunia kualitas terbaik dengan setan number 53 dan juga kandungan sulfurnya di bawah 50 ppm. Tentu saja ini merupakan produk yang memang lebih ramah lingkungan karena memang bisa menghasilkan emisi gas buang yang lebih baik dan juga bisa meningkatkan performa kendaraan. Begitu juga Dexlite. Dexlite seperti halnya tadi Pertamax 92, ini memang sangat direkomendasikan untuk penggunaan sehari-hari. Sehingga untuk penggunaan yang irit atau yang memang lebih efisien, ini juga dapat menjaga performance dan juga menjaga mesin kendaraan Anda. Saya kembali tadi bicara mengenai yang Pertamax Turbo kalau untuk di gasolin, itu memang secara spesifikasi itu masuk ke dalam spesifikasi Euro 4. Berarti ini termasuk produk retail yang diunggulkan juga oleh Pertamina Patraniaga ya? Betul. Kalau dari segi supply, apakah ada yang Pertamina Patraniaga lakukan efisiensi Pak? Kalau dari sisi supply kita akan berupaya salah satunya adalah mengkaji bahan bakar yang akan dikonsumsi oleh mobil-mobil tangki kita yang mendeliver produk-produk dari depot-depot kita, terminal-terminal kita menuju ke gas station. Tapi ini masih di dalam proses. Tapi itu merupakan upaya yang memang kita lakukan. Oke, kalau dari segi korporat nih Pak, apa mungkin produk-produk yang akan dikembangkan lagi Pak? Saat ini upaya kita untuk masuk ke dalam transisi energi itu kita tentu saja sudah tahu bahwa kita menggunakan bahan bakar biodiesel, yaitu bahan bakar bauran energi nabati berupa FAME. Nah ini yang memang saat ini kalau Mbak juga pernah dengar, kita sekarang sudah masuk ke B35 dan 97,5% dari terminal kita itu sudah mensuplai B35. Dan kapan 2,5% lagi? 2,5% ini kita targetkan akan selesai di Agustus 2023. Dan yang berikutnya selain daripada FAME tadi, kita juga akan mengembangkan produk dengan menggunakan etanol atau bioetanol. Jadi ditunggu saja karena mungkin akan segera kita sampaikan dan akan segera kita rilis. Untuk di sektor aviasi kita juga sedang mengembangkan produk Sustainable Aviation Fuel yang nantinya juga ditunggu aja tanggal Targetnya, mainnya. Pak? Targetnya di tahun 2023 ini akan ada uji coba yang mungkin nanti akan disampaikan. Oke, artinya tadi produk-produk yang Anda sebutkan termasuk produk BBM maupun produk berbahan bakar lainnya yang dikembangkan Pertamina Patraniaga termasuk yang mencakup energi baru terbarukan ya Pak? Tentu saja. Oke, nah ini boleh dielaborasikan lebih lagi Pak terkait dengan produk-produk ini dan bagaimana sejauh ini nanti dampaknya yang bisa dirasakan? Selain bisa memberikan tentu saja energi yang lebih baik dan juga lebih ramah lingkungan, kalau kita bicara
bauran energi nabati dengan menggunakan FAME tadi, ini juga meningkatkan kekuatan stok nasional di mana ini mengurangi impor dari bahan bakar solar itu sendiri. Bentuk kemandirian energi nasional Betul, juga ya Pak? betul. Pak, kita tahu bahwa core business dari Pertamina ini kan di bidang fosil. Sementara di tengah gencarnya tren transisi energi ini juga berupaya untuk menekan emisi. Lalu bagaimana strategi bisnis Pertamina Patraniaga Pak di tengah masa transisi ini? Pertamina berusaha terus mendukung transisi energi ini, makanya tadi seperti kami sampaikan, kami juga berupaya masuk dan memberikan layanan-layanan lebih terkait dengan pengisian mobil listrik dan juga pengembangan Green Energy Station. Ini merupakan upaya kami dan juga jawaban kami dalam mendukung proses transisi energi tersebut. Bentuk komitmen Pertamina Betul. Patraniaga. Tentu saja ini butuh juga dukungan ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan enabler apa yang paling dirasakan manfaatnya oleh Pertamina Patraniaga? Dukungan pemerintah sangat besar kepada Pertamina, di mana di dalam pengembangan bahan bakar nabati tadi untuk biodiesel ini juga kita mendapat dukungan yang penuh. Hanya memang tadi yang sempat saya sampaikan, kalau misalnya memang diperbolehkan dari stakeholder mungkin dapat memberikan kemudahan-kemudahan di dalam proses konversi-konversi energi yang dilakukan di Green Energy Station tadi. Oke, Pak, sejauh ini dukungan atau insentif apa yang paling dirasakan? Apakah itu memang terkait dengan mandatory biofuel atau justru pengurangan pajak untuk EV, Pak? Mandatory biofuel menurut saya itu yang memang mungkin saat ini bisa dirasakan dampaknya langsung oleh Pertamina, tapi upaya-upaya untuk seperti pembebasan pajak untuk EV ini juga merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk mempercepat proses transisi energi itu sendiri. Oke. Pak Rifa, kalau kita mau berandai-andai nih Pak, beberapa tahun lagi, let's say tahun 2050, bagaimana sih Pertamina Patraniaga melihat posisinya dalam landscape energi, utamanya ketika transisi energi ini sudah diwujudkan Pak, dan harapannya seperti apa? Harapannya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pertamina Patraniaga di dalam mendukung transisi energi tersebut dapat menjadi pengembangan bisnis yang memang dapat menjamin kelangsungan bisnisnya Pertamina Patraniaga menuju net zero emission di tahun 2060. Oke, terakhir Pak, seperti apa target-targetnya ke depan dan bagaimana harapannya supaya hal ini bisa terakselerasi dengan baik? Salah satu upaya yang tadi kita lakukan dan juga kita targetkan saat ini adalah target jangka pendek, di mana kita akan merubah SPBU kita menjadi Green Energy Stations dan juga meningkatkan pengembangan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya yang mungkin nanti akan kita coba kembangkan lebih cepat lagi itu adalah yang penggunaan bioetanol dan juga sustainable aviation fuel. Bioetanol dan sustainable fuel untuk aviation ya Pak ya. Ya. Oke, kita harapkan bersama semoga dengan berbagai inovasi model bisnis yang terus digencarkan oleh Pertamina Patraniaga ini bisa betul-betul mengakselerasi ya Pak proses transisi energi dan tentunya bisa semakin mendukung komitmen Indonesia untuk menuju net zero emissions tahun 2060. Terima kasih Bapak Rifa Siahaan, Direktur Utama Terima kasih. Pertamina Patraniaga sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu untuk Anda Pak Rifa. Terima kasih.